Kali ini saya akan membahas mengenai pentingnya imunisasi dan upaya pencegahan penyakit pada bayi, yang mana pada periode bayi ini merupakan masa yang paling rentan untuk bayi terkena penyakit karena sistem kekebalan tubuhnya itu belum terbentuk secara optimal ataupun sempurna. Nah, oleh sebab itu, kita sebagai calon orang tua maupun orang tua memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan bahwa bayi itu mendapatkan perlindungan kesehatan secara optimal. Langsung saja kita ke pengertian imunisasi. Imunisasi itu sendiri adalah upaya untuk memberikan kekebalan spesifik terhadap penyakit vaksin. Vaksin berisi kuman yang telah dilemahkan atau dimatikan sehingga tidak menimbulkan penyakit, melainkan merangsang tubuh bayi untuk membentuk antibodi. Nah, antibodi inilah yang berfungsi sebagai pertahanan ketika bayi terpapar penyakit yang sesungguhnya. Apa sih pentingnya imunisasi ini? Imunisasi sangat penting karena terbukti dapat mencegah berbagai penyakit berbahaya seperti polio, campak, difteri, tetanus, dan hepatitis B. Penyakit-penyakit ini dapat menimbulkan komplikasi serius, cacat permanen, bahkan kematian. Selain itu, untuk melindungi individu, imunisasi juga berperan dalam menciptakan herd immunity atau kekebalan kelompok. Apabila sebagian besar anak dalam suatu komunitas telah diimunisasi, maka penyebaran penyakit akan terhambat sehingga anak-anak yang belum bisa diimunisasi pun turut terlindungi. Selanjutnya itu ada jadwal imunisasi. Jadwal imunisasi dasar yang direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan adalah sebagai berikut. Saat lahir, hepatitis B, polio 0, dan BCD. Pada usia 2 bulan, DPT, HIV 1, dan polio 1. Pada usia 3 bulan, DPT, HB, HIV 2, dan polio 2. Pada usia 4 bulan, DPT, HB, HIV 3, polio 3, dan IPIF. Pada usia 9 bulan, campak rubella, dan pada usia 12-15 booster DPT, HB, HIV, dan campak rubella. Selain imunisasi dasar, terdapat imunisasi tambahan yang sangat dianjurkan, antara lain rotavirus, pneumococcus atau PCV, influenza, dan varicella. Imunisasi tambahan ini semakin memperkuat perlindungan bayi terhadap penyakit. Baik, selanjutnya kita akan melakukan sesi mitos atau fakta. Fakta, reaksi yang muncul umumnya berupa demam ringan ataupun bengkak pada area tubuh baby yang telah disuntikan. Hal tersebut tuh menandakan bahwa tubuh sedang membentuk kekebalan, di mana reaksi ini tuh bersifat sementara dan biasanya akan hilang dalam 1-2 hari. Kalaupun tidak, ibu-ibu semua dapat memberikan kompres hangat pada area yang telah disuntikan. Fakta, ASI memang memiliki kekebalan tubuh yang alami, namun tidak dapat menggantikan imunisasi. Keduanya justru saling melengkapi, di mana ASI memberikan perlindungan awal terhadap penyakit infeksi dan mendukung perkembangan serta pertumbuhan anak. Sedangkan imunisasi berperan dalam kekebalan tubuh spesifik terhadap penyakit tertentu yang berbahaya, di mana kombinasi antara ASI eksklusif dan juga imunisasi itu penting sekali untuk pertahanan anak agar lebih optimal dan juga terhindar dari berbagai penyakit. Fakta, vaksin telah melalui uji klinis yang ketat dan telah dinyatakan aman oleh WHO maupun Kementerian Kesehatan Indonesia. Selain itu, efektivitas juga terbukti telah menurunkan angka kematian dan juga kesakitan akibat penyakit menular. Nah, dapat dibuktikan bahwa imunisasi yang lengkap masyarakat dapat terlindungi dan juga mencegah wabah melalui kekebalan kelompok. Orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan program imunisasi. Yang pertama, membawa bayi setiap jadwal imunisasi yang telah ditentukan. Kedua, yaitu selalu membawa buku KIA setiap ke posyandu maupun ke fasilitas kesehatan lainnya. Yang ketiga, memberikan perhatian lebih apabila bayi mengalami demam ringan setelah imunisasi, yaitu dengan melakukan pemberian ASI yang lebih sering maupun kompres hangat. Yang keempat, berkonsultasi kepada tenaga kesehatan jika
timbul reaksi yang berlebih. Selain imunisasi, ada pula langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam pencegahan penyakit oleh para orang tua, yaitu pemberian ASI eksklusif. Pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan bayi sangat dianjurkan. ASI mengandung zat gizi dan antibodi yang melindungi bayi dari berbagai penyakit infeksi, seperti diare dan infeksi saluran pernafasan. Pemberian ASI dianjurkan sejak bayi lahir hingga usia 2 tahun. Pada 6 bulan pertama, bayi cukup mendapatkan ASI eksklusif tanpa tambahan makanan atau minuman lain. Memasuki usia 6 bulan ke atas, kebutuhan gizi bayi meningkat sehingga perlu diberikan makanan pendamping ASI ataupun MPASI. Ayah, ibu, dan calon orang tua sekalian, kesehatan bayi itu sangat dipengaruhi oleh kebiasaan sehari-hari kita di rumah loh. Ada yang disebut dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, kalau kita membiasakan ini sejak dini, bayi akan lebih terlindungi dari penyakit. Nah, yang pertama tuh, mari kita biasakan mencuci tangan menggunakan sabun. Mungkin ini terlihat sederhana ya, tapi ini tuh langkah yang sangat penting. Kenapa? Karena tangan kita tuh kan sering jadi pelantara kuman ya, kayak kita megang apa-apa gitu kan. Nah, si kuman tuh nempel di tangan nih. Bayangin nih ya, kalau kita tuh udah buang air besar atau buang air kecil atau membersihkan bayi atau megang hewan atau apapun itu kan, pasti banyak banget kuman yang menempel di tangan. Nah, kalau misalnya si tangan gak dicuci pakai sabun, itu tuh kumannya tuh bisa berpindah pada bayi. Akibatnya tuh bayi jadi mudah terkena diare atau infeksi pernapasan. Jadi biasakan ya ayah ibu, kita tuh harus mencuci tangan sebelum menyiapkan makanan bayi, sebelum menyusui atau mau pegang bayi juga. Intinya tuh setelah melakukan apapun kita harus cuci tangan, dan sebelum memegang bayi pun kita harus cuci tangan dulu ya. Pastikan tangan kita bersih dari kuman-kuman. Jangan lupa menggunakan sabun ya. Nah, selanjutnya kita harus memperhatikan kebersihan makanan dan peralatan bayi. Semua peralatan makan bayi itu harus dicuci dengan bersih. Nggak hanya peralatan bayi ya, mainan bayi juga harus dicuci setelah digunakan. Selain itu, makanan bayi itu harus sebaiknya tuh dimasak sampai mateng, jangan sampai setengah mateng, karena itu tuh bisa bikin si kumannya tuh masih bertahan ya. Nah, untuk air minumnya pastikan ya itu tuh betul-betul aman, bisa direbus atau bisa menggunakan sumber air yang bersih yang terpercaya. Ingat ya, tubuh bayi itu kan masih rentan ya, jadi sedikit kena kuman aja itu bisa bikin mereka sakit. Kemudian jangan lupa tentang lingkungan rumah yang sehat. Bayi kan sangat sensitif ya, apalagi terhadap asap rokok nih. Soalnya asap rokok tuh bukan hanya berbahaya bagi perokoknya aja, tapi juga untuk orang sekitarnya, apalagi bayi. Kalau misalkan si bayi ini terkena paparan asap rokok, itu tuh bisa meningkatkan resiko bayi terkena penyakit pernapasan. Jadi kita usahakan di rumah tuh bebas dari asap rokok. Nah, selain itu rumah juga perlu ventilasi udara nih, biar si bayi itu bisa menghirup udara yang segar, karena kan udara yang dari dalam bisa keluar, nah udara yang dari luar bisa ke dalam nih. Selain itu, usahakan rumah tuh pencahayaannya cukup ya, soalnya biar si bayi tuh nggak ngerasa pengap gitu kan, dan harus kalau bisa rumahnya bisa terkena cahaya matahari, jadi si kuman-kuman itu tuh bisa mati karena kena sinar matahari. Nah, yang terakhir adalah pemenuhan gizi seimbang. Jadi setelah si bayi ini tuh berusia 6 tahun, bayi itu perlu mulai belajar makan makanan pendamping ASI atau yang biasa kita sebut dengan MPASI. Supaya gampang dipahami ya, kita bisa menggunakan konsep isi piringku. Jadi kita bayangin aja satu piring penuh dibagi 4, yang mana yang satunya tuh diisi oleh nasi atau enggak kayak karbohidrat gitu ya, kayak umbi-umbian. Yang satu lagi diisi oleh lauk pauk. Contohnya tuh kayak daging, ayam, telur ya. Nah, satu lagi diisi oleh sayuran dan satu lagi diisi oleh buah-buahan. Contohnya nih ya, contoh menunya tuh misalkan bubur lembut dengan sayur yang dihaluskan lalu ditambah telur dan buahnya buah naga gitu kan ya. Jadi dengan begitu si bayi tuh bisa dapat asupan gizi yang lengkap, dan itu tuh bisa mendukung pertumbuhan serta daya tahan tubuh si bayi. Selain jenisnya, frekuensi makan juga itu penting loh. Secara umum nih, biasanya tuh bayi tuh makan utama tuh sebanyak 3 kali, dan ada cemilan juga sebanyak 2 kali. Jadi totalnya ada 5 kali makan ya. Nah, selain frekuensi, biasanya tekstur juga disesuaikan dan porsinya juga disesuaikan. Misalkan untuk bayi 7 bulan itu porsinya masih sedikit-sedikit ya, dan teksturnya tuh masih halus, masih cair gitu kan. Sedangkan untuk 1 tahun itu porsinya bisa ditambah dan teksturnya juga bisa lebih agak padat ya.
Nah, jadi dapat kita simpulkan ya bahwa imunisasi itu merupakan langkah utama dalam pencegahan penyakit berbahaya pada bayi. Sedangkan upaya lainnya tuh seperti pemberian ASI, perilaku hidup bersih, lingkungan sehat, dan gizi seimbang tuh itu tuh berfungsi sebagai perlindungan tambahan ya. Bukan berarti sebagai perlindungan tambahan itu nggak penting ya, itu tuh penting karena dua-duanya tuh nggak bisa dipisahkan ya, karena imunisasi itu kan memberikan kekebalan secara fisik ya, sedangkan perilaku sehat tuh itu tuh untuk memperkuat pertahanan tubuh gitu kan. Jadi diharapkan ya orang tua tuh dapat berperan aktif dalam melengkapi imunisasi bayi sesuai jadwal, sekaligus menjaga pola hidup sehat di rumah. Nah, itu tuh merupakan investasi berharga untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas.